Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 866-870. Guchen juga meletakkan dokumen kontrak di atas meja. Pada dasarnya, jumlahnya hampir sama dengan yang dia harapkan, dan bahkan melebihinya sebagian. Memberi Kyuyue dividen 5% setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil, tapi dia tidak merasa buruk sama sekali. Selama dia bisa memuaskan wanita ini dengan uang, itu bukan masalah besar. Yang dia takutkan adalah jika dia tidak memiliki apapun di sini untuk memuaskannya di masa depan, dia akan mendapat masalah. Ngomong-ngomong, pohon persik mungkin akan dikirim kembali ke Jiangsu dalam beberapa hari. Mengenai masalah spesifiknya, aku serahkan padamu untuk mengaturnya. Guchen meletakkan kakinya yang bersila dan tersenyum ringan. Melihat dia bangkit untuk pergi, Kyuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal lagi yang menurutku perlu kuberitahukan padamu. Itu mungkin akan dimulai tahun depan. Apa hubungannya dengan saya? Guchen menghabiskan cangkir tehnya dan hendak pergi. Dia tidak peduli dengan konferensi keluarga. Adapun siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang diusir dari keluarga, dan siapa yang menjadi andalan keluarga, jujur saja apa hubungannya dengan dia. Kali ini, kemungkinan besar keluarga Gu akan tersingkir dari jajaran keluarga bangsawan. Harga yang harus dibayar adalah semua anggota klan dan kuil leluhur harus meninggalkan ibu kota dan pergi ke Longxi untuk bertahan hidup dan mengambil alih akar lagi. Kyuyue berkata dengan cepat saat ini. Dengan kata lain, sebuah keluarga telah didukung untuk menggantikan keluarga Gu. Karena mereka telah jatuh ke dalam keluarga bangsawan, keluarga Gu malu untuk tinggal di ibu kota kekaisaran, dan menghadiri konferensi mungkin akan menjadi bahan diskusi semua orang. Yang terpenting adalah, bisakah dia yakin bahwa keluarga Gu akan terus tinggal di ibu kota kekaisaran bersama keluarga yang menggantikan keluarga Gu? Anda harus tahu bahwa keluarga besar yang telah berada di sini selama ratusan tahun memiliki kekuatan militer di tangannya. Unta kurus lebih besar dari kuda, dan masih ada 3.000 paku di kapal yang rusak dan ingin melakukan sesuatu di masa depan, itu akan memakan waktu beberapa menit. Mungkin keluarga Gu terpuruk hari ini, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bangkit lain kali. Jadi jika Anda ingin mengalahkan keluarga Gu sepenuhnya, Anda hanya bisa memutus fondasi keluarga Gu dan mengusir mereka ibu kota kekaisaran dalam arti sebenarnya, dan menahan kekuatan militer. Karena kecuali keluarga bangsawan, keluarga kaya biasa tidak diperbolehkan memiliki kekuatan militer. Jadi kita bisa mengerti kenapa Bai Ruyu berada dalam situasi yang memalukan, kan? Keluarga Bai di kota Aurus Hill hanya bisa dianggap sebagai keluarga kaya. Sekalipun itu adalah keluarga kaya, mereka tetaplah keluarga kaya dan tidak bisa mengendalikan kekuatan militer. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah keluarga kaya. Paling-paling, mereka bisa merekrut beberapa orang secara pribadi, sebuah kekuatan skala kecil. Jelas tidak mungkin merekrut pasukan secara terang-terangan untuk memperluas kekuasaan mereka. Jadi setelah mereka mengusir keluarga Gu dari keluarga bangsawan, hal pertama yang mereka serang adalah Tuan Gu, yang memegang kekuatan militer 2 hingga 300.000 tentara. Sekarang keluarga Gu masih merupakan keluarga bangsawan, dan keluarga lain tidak berani bergerak bersama jika mereka bergabung. Reputasinya tidak dapat dibenarkan, dan mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertarungan nyata. Tentara saat itu dikenal sebagai tentara harimau dan serigala. Tidak mudah untuk memakannya. Keluarga Murong baru saja mengatasi kelemahan keluarga Gu, dan pasukan utara yang mereka bentuk tidak terkalahkan di utara, yang menunjukkan betapa kuatnya pasukan keluarga Gu. Namun, begitu keluarga Gu dikeluarkan dari keluarga bangsawan, semua konfigurasi, kekuatan militer, dan wilayahnya saat ini dapat sepenuhnya digerogoti, dan kemudian dia akan ditendang ke wilayah Longxi yang tidak terlindungi. Setelah pertemuan keluarga ini, mungkin, tidak akan ada lagi keluarga Gu. Melihat dia pergi, Kyuyu juga menyesap teh dari cangkir teh dan terkekeh, mulai sekarang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Festival musim semi akan datang. Seluruh kota Jiangsu berada dalam suasana yang hidup, dengan lampu dan warna di mana-mana, dan poster tahun baru dipasang di jalanan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Ini adalah malam tahun baru. Di ibu kota kekaisaran, keluarga Gu. Selama periode waktu ini, entah kenapa, lelaki tua itu tiba-tiba tampak sakit. Dia terjatuh dari tempat tidur dan hanya duduk di kursi di halaman pada siang hari. Dia tidak lagi memiliki vitalitas masa lalu, dan dia merasa seperti semakin tua dan tidak sanggup sakit dalam waktu lama. Setelah hari ini, tahun baru akan datang lagi. Orang tua itu merentangkan tangannya dan membiarkan kepingan salju jatuh di tangannya dan berkata dengan lembut. "Kakek, ini malam tahun baru. Kita akan segera mengadakan makan malam reuni." Gu Yanxi,
Gadis kecil itu berkata sambil bercanda sambil berbaring di kursi. Ketika dia mendengar tentang makan malam reuni, lelaki tua itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana kita bisa menyebutnya makan malam reuni ketika semua orang belum kembali? Apakah kamu berbicara tentang kakak ketiga? Gu Yanxi menggoyangkan kuncirnya dan tertawa. Kakak ketiga pasti akan kembali lagi nanti. Mungkin dia tidak bisa mengadakan makan malam reuni keluarga bersama kita tahun ini. Tahun depan, orang tua itu tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan tubuhku. Bisakah aku bertahan sampai tahun depan? Oh, kakek, kamu akan baik-baik saja. Bukankah dokter mengatakan itu? Kamu akan baik-baik saja jika kamu lebih banyak istirahat. Dokter di ibu kota kekaisaran tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan lelaki tua itu. Terkadang dia terengah-engah hingga dia bahkan tidak bisa mengambil napas. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan melewatkannya dalam satu tarikan napas. Rumah sakit besar juga memeriksanya, dan semua instrumen utama diperiksa, tetapi tidak ditemukan masalah. Ini menunjukkan bahwa semua organnya masih normal, tetapi berat badannya turun setiap hari, yang membuat semua dokter tidak bisa berkata-kata. Jika pengobatan barat tidak bisa mengobatinya dengan baik, lebih baik pergi ke dokter pengobatan Tiongkok yang terkemuka. Semua ahli pengobatan Tiongkok dari ibu kota kekaisaran Tongrentang ada di sini. Namun masih belum mampu menyembuhkan akar permasalahannya. Beberapa tahun yang lalu segalanya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba di bulan ini dia merasa tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dulu, lelaki tua itu masih bisa berlatih tinju di halaman, tetapi sekarang dia harus dibantu untuk berjalan. Hanya dalam beberapa bulan, tubuhnya hampir roboh. Hei! Kakek juga tidak mau pergi. Kakak ketigamu belum kembali, dan kakek enggan untuk pergi. Orang tua itu perlahan berdiri, dan Gu Yanxi buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Kakek, laki-laki ketiga pasti akan kembali. Lain kali saya pergi ke Jiangsu untuk memintanya kembali. Gu Yanxi masih tidak yakin apakah Gu Chen adalah kakak ketiga yang hilang saat itu, sampai rumor tersebut menjadi semakin keras selama periode ini. Dia juga mendengar sesuatu tentang Gu Chen. Bahkan lelaki tua itu mengakuinya, jadi tentu saja dia tidak akan meragukannya lagi. Sifatnya yang keras kepala sangat sulit. Mungkin lain kali kita bertemu. Itu akan terjadi di aula duka saya. Meski kedengarannya agak sial, lelaki tua itu masih mengenal tubuhnya dengan baik. Para dokter mengatakan bahwa masalahnya tidak serius, namun ia merasakan sakit yang luar biasa setiap malam. Jika dia benar-benar tidak sakit, bagaimana dia bisa kesakitan setiap malam? Kata dokter dia tidak sakit, tapi hanya karena semua alat tidak bisa mendeteksi ada yang salah, bukan berarti sebenarnya tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Dia bisa batuk darah kalau dia batuk sedikit, jadi bagaimana bisa berarti dia tidak sakit? Menurut temperamen Zhao Chen saat ini, dia pasti tidak akan mau kembali ke keluarga Gu, dan apa yang harus dia lakukan dengan dirinya sendiri sekarang setelah dia kembali. Awalnya, lelaki tua itu berencana membantunya membereskan beberapa masalah di rumah, dan lalu biarkan dia kembali ke keluarga dalam kemuliaan. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menunggu sampai hari di mana Gu Chen bisa menghidupkan kembali keluarganya. Kakek, kamu berbicara omong kosong lagi. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan mengabaikanmu. Kata Gu Yanxi lembut, mendukungnya selangkah demi selangkah menuju halaman. Oke, kakek, berhenti bicara. Kakek harus mendengarkan kata-kata Kiki. Pada malam tahun baru, pada dasarnya semua kekuatan dalam damai. Siapapun Anda, waktu ini sebaiknya dihabiskan untuk merayakan tahun baru dengan patuh di rumah. Di Villa Yuhuatai, Gu Chen juga mengeluarkan daging babi yang diasinkan dari dapur dan bersiap untuk menaruhnya di atas meja agar dingin sebelum digunakan sebagai hadiah tahun baru. Namun begitu keluar, yang ada hanya setumpuk tulang ayam yang tersisa di atas ceker ayam dingin di atas meja. Hei! Kalian sudah selesai makan apa yang baru saja aku buat? Aku akan menyimpannya untuk kalian makan saat tahun baru Imlek. Siapa yang tidak menyiapkan beberapa barang tahun baru? Gu Chen berkata dengan ekspresi terdiam sambil memegang piring. Bai Ying menggerakkan jarinya dan berkata sambil tersenyum jahat, "Oh, aku akan makan nanti, dan aku akan makan sekarang juga, jadi lebih baik makan lebih awal daripada makan terlambat, bukan begitu?" Oke. Kalian boleh makan, dan kita semua akan berkumpul kembali di malam hari, pesta makanan laut. Sekarang aku sudah kenyang, kalian bisa menghemat uang untukku nanti. Ketika Bai Ying mendengar bahwa ada pesta makanan laut nanti, dia segera memasukkan kaki babi ke dalam mulutnya. Ada pesta malam ini? Gu Chen melepas celemeknya dan meletakkannya di atas sofa dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kami akan mengundang semua orang untuk makan malam reuni bersama di malam tahun baru. Maka aku tidak akan bisa makan terlalu banyak sekarang." Detik berikutnya, Bai Ying segera melemparkan barang-barang yang ada di tangannya ke atas meja. "Aku tidak akan makan lagi.
aku ingin makan lobster nanti. Pada jam 8, semua orang tiba di Hotel Peninsula paling terkenal di Jiangsu. Seluruh lantai pertama dikontrak oleh Gu Chen. Mengenai berapa biayanya, keluarga Jiang mungkin tidak berani menerimanya. Meskipun pertemuan ini diprakarsai oleh Gu Chen, semua yang datang adalah tokoh-tokoh terkemuka di Jiangsu, seperti Gubernur Jiangsu Tuan Yang, Wali Kota Jiangsu Wang Jiangwo, Direktur Keamanan Jiangsu Jiang Xingchun, dan sisanya adalah Jiang Tianhe dan partainya. Orang-orang yang datang hari ini duduk di lebih dari selusin meja. Bahkan dalam situasi hari ini, Gu Chen tidak santai sama sekali dan membiarkan 10 istana neraka berpatroli. Selain itu, biarkan si Tudong Feng membawa 7 monster Meisan untuk melindungi diri mereka di sekitar Hotel Peninsula. Meskipun orang-orang ini juga harus menghadiri pesta malam tahun baru malam ini. Tapi masalah ini juga sangat penting. Jika seseorang memasang bom di gedung ini, 2/3 pejabat senior Jiangsu bisa dilenyapkan sekaligus. Tentu saja, Gu Chen tidak akan membiarkan kesalahan seperti itu terjadi. Pesta minum berlanjut. Semua orang juga mulai mengganti kacamata. Meja Gu Chen pada dasarnya dipenuhi oleh wanita yang kurang lebih memiliki hubungan keluarga dengannya. Bahkan Guan Xin, yang berada jauh di Kabupaten Huaiyang, dipanggil. Bagaimanapun, stasiun transfer di Kabupaten Huaiyang juga sangat penting. Grup Gu ada di sini. Saat ini, suara keras terdengar dari luar pintu. Saya melihat Gu Qiye dan semua orang dari grup Gu berjalan ke Peninsula Hotel satu demi satu. Maaf. Ada sedikit kemacetan di jalan, jangan salahkan saya, Tuan Gu. Gu Qiye berkata dengan hormat dengan tangan terkepal. Gu Chen juga melambaikan tangannya, hari ini adalah malam tahun baru, bisakah tidak ada kemacetan? Semuanya, cepat masuk. Dapur siap melayani. Mungkin Jiangsu sebenarnya sudah lama tidak semarak sekarang. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak orang yang masih bermusuhan, tetapi sekarang mereka bisa duduk di meja yang sama, mengobrol, dan tertawa. Murong Waner berjalan ke arah Gu Chen dengan 2 botol anggur merah, memandang Lin Xiyu yang duduk di sebelahnya, menyipitkan matanya dan terkekeh, bisakah kamu memberi tempat untukku? Lin Xiyu dengan enggan duduk di sebelahnya, membiarkan kursi di sebelah kanan Gu Chen bebas. Di sebelah kiri adalah Ling Meixue, dan Murong Waner hanya duduk di sana dengan 2 botol anggur merah di sisi kanannya. Mungkin di mata sebagian orang, suatu posisi bukanlah masalah besar, namun di meja ini, status mengekspresikan sepenuhnya. Aku sudah menyiapkan 2 botol anggur merah dari tahun 1982 untuk semua orang. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk malam ini. Murong Waner menaruh yang merah anggur di atas meja dan terkekeh. Sang Guanying juga melihat labelnya dan berkata dengan sedikit terkejut, ini benar-benar anggur merah dari tahun 1982. Bukankah itu hanya tersisa 30 botol dari kumpulan anggur merah yang dibuat tahun itu? Ya, saya membelinya dari seorang di luar negeri. Dia memiliki 2 botol anggur dalam koleksinya. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ini adalah festival musim semi pertama yang kita rayakan bersama, jadi kita harus memiliki anggur yang enak. Lalu makanan juga disajikan. Setelah beberapa saat, suara orang-orang yang bermain-main terdengar di seluruh aula, dan semua orang berbicara dan tertawa, merencanakan sesuatu untuk tahun depan. Ayo, mari kita bersulang untuk tuan muda kita bersama-sama. Berterima kasih padanya karena telah membantu kita menghasilkan banyak uang tahun ini. Kita akan terus menghasilkan banyak uang tahun depan. Salut! Gu Qiye juga berkata sambil memegang gelas anggur dan melihat setiap orang. Bagaimanapun, dia dulunya adalah orang paling bergengsi di Provinsi Barat Daya. Meski kini digantikan oleh Gu Chen, dia tetap berbicara dengan baik. Banyak orang juga merespons satu demi satu, dan gadis-gadis itu juga menuangkan anggur merah. Oke, ayo bekerja keras bersama tahun depan. Selama aku punya seteguk sup, aku jamin kamu juga punya seteguk daging. Aku akan melakukannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gu Chen mengguncang gelas anggur merahnya sedikit dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Yang lain juga langsung ke sana, mungkin karena suasananya sedang baik, hari ini semuanya banyak minum. Saya tidak tahu tentang meja lainnya, tetapi Gu Chen dan kelompoknya minum banyak anggur merah dari hotel setelah meminum 2 botol anggur merah dari tahun 1982. Semua orang tahu kapasitas minum Gu Chen. Dia meminum anggur merah seolah-olah sedang berkumur, tetapi wajah orang lain mulai memerah setelah beberapa saat. Di hari terakhir malam tahun baru, pada dasarnya semua orang akan menonton malam tahun baru. Lagi pula, sekarang tahun depan, dan siapapun akan begadang sampai jam 12. Jadi untuk melihat kemeriahan keluarga malam ini, mereka harus minum setidaknya sampai lewat jam 12. Saat lonceng berbunyi pertanda datangnya tahun baru, pesta minum belum usai.
Namun sekitar pukul 10 malam, Ling Meixue akhirnya mau tidak mau bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Saat ini, gadis-gadis di meja semuanya disiram alkohol dan sangat bersemangat. Mungkin semua orang telah melampiaskan semua keluhan dan ketidakpuasan mereka tahun ini. Setelah jam 12, ini akan menjadi tahun baru. Gu Chen melihat dia berjalan menuju toilet dengan posisi terbalik, jadi dia segera bangkit dan mengikutinya. Terlihat bahwa suasana hati Ling Meixue sepertinya sedang tidak baik. Setelah dia keluar, Gu Chen bersandar ke dinding. Wanita ini bahkan tidak menyadarinya. Matanya merah, dan sepertinya dia baru saja menangis. Bagaimana kalau jalan-jalan denganmu? Gu Chen bersandar ke dinding dan tersenyum ringan. Ketika dia berbicara, Ling Meixue segera menyadari bahwa ada seseorang yang bersandar padanya. Ayo pergi. Mereka tidak keluar melalui pintu masuk utama, tapi melalui pintu kedua. Di jalan raya, banyak lampu jalan dan lampu warna-warni di mana-mana, namun jarang terlihat ada orang di jalan. Ini tidak seperti ketika saya masih kecil, memegang petasan dan menyalakannya sambil berjalan di jalan, bersenang-senang. Sudah lama sekali sejak mereka berdua tidak berjalan bersama seperti ini, dan hubungan mereka terlihat agak canggung. Mereka sudah lama tidak berbicara satu sama lain, jadi mereka terlihat agak asing. Sepertinya terakhir kali kita jalan-jalan seperti ini beberapa bulan yang lalu, kan? Ling Meixue menoleh dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Ya, itu bulan pertama ketika aku datang ke Jiangsu. Aku tidak menyangka itu sudah lama sekali. Gu Chen juga berjalan di sampingnya dan tersenyum pahit. Ling Meixue berbau alkohol, dan saat dia berjalan, dia bahkan melepas sepatunya dan berjalan di jalan berbatu dengan sepatu di tangan. Jangan sampai masuk angin. Dia melepas mantelnya dan menaruhnya di pundaknya. Tiba-tiba, Ling Meixue sepertinya melihat sesuatu dan mengambil 2 langkah ke depan. Melihat ke langit, dia segera menyatukan tanganku dan membuat permintaan di dalam hati. Hal ini membuat Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, hanya untuk melihat meteor lewat di atas. Dan, ada lebih dari satu. Beberapa bintang jatuh juga melintas bersamaan, yang membuat Ling Meixue segera membuat permintaan. Ya Tuhan, jika kamu benar-benar bisa mendengarnya, biarkan kota ini dipenuhi dengan bunga persik. Aku sangat merindukannya. Gu Chen berdiri di sampingnya, dan dia mendengar dengan jelas apa yang baru saja dia katakan. Sepertinya obsesi ini sangat dalam. Setelah beberapa saat, bayangan itu tidak lagi terlihat, dan Ling Meixue menundukkan kepalanya sambil mabuk. Hei, mereka semua mengatakan bahwa ketika bintang jatuh, ini dapat mewujudkan keinginan. Itu semua bohong. Katakan padaku, dan mungkin aku bisa mewujudkannya untukmu. Gu Chen mendukungnya dan terkekeh. Tapi Ling Meixue menggelengkan kepalanya tak berdaya, lupakan. Tidak mungkin. Kecuali kamu adalah dewa, bagaimana kamu bisa membuat kota ini penuh dengan bunga persik? Dia langsung muntah. Pada dasarnya orang akan merasa mabuk dan ingin tidur setelah muntah alkohol. Setelah muntah, dia langsung jatuh ke pelukan Gu Chen. Aku bukan dewa. Tapi apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya untukmu. Kota ini penuh dengan bunga persik. Bunga persik. Hari-hari ini adalah hari peringatan kematian Ibu Ling Meixue. Setiap tahun selama hari-hari ini, dia merasa sangat tertekan, karena dia juga tahu itu tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mencapai apapun. Dapat menyebabkan bunga persik mekar lebih awal. Semua bunga persik yang ada di pedesaan masih berupa bunga dan tulang, dan tidak mungkin mekar di seluruh kota. Masalah lainnya adalah, jika benar setelah bunga persik tersebar di seluruh kota, ibunya tidak akan mekar bisa kembali. Ketika Ling Meixue membuka matanya lagi, dia dikejutkan oleh bunga persik yang jatuh di wajahnya. Bunga persik bisa jatuh di telapak tangannya. Perasaan ini sungguh nyata. Mimpi yang sungguh nyata. Ling Meixue melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Gu Chen juga muncul di sampingnya saat ini, apakah kamu sudah bangun? Sebelum Gu Chen sempat bereaksi, Ling Meixue langsung menerkamnya. Dan dia juga mengatakan sesuatu yang membuatnya berpikir keras. HMPH. Aku tidak bisa menyerangmu di dunia nyata, tapi di mimpiku kamu masih ingin kabur. Ling Meixue baru saja berbaring telentang. Dia bahkan memasukkan tangannya ke dalam pakaian Gu Chen dan menyentuh otot perutnya. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya langsung bereaksi dan mendorong Gu Chen menjauh. Apakah sakit? Ling Meixue tiba-tiba berseru. Saat mereka berciuman, dia secara tidak sengaja menggigit lidahnya yang besar karena kecanggungannya. Rasa sakit itu membuatnya gemetar. Semuanya nyata. Gu Chen menggaruk kepalanya dengan bingung, kapan aku bilang ini mimpi? Ling Meixue melihat sekeliling dan melihat hutan persik tak berujung di jalan. Bunga persik tersebar di seluruh tanah,
dan ketika angin bertiup, bunga persik yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan melayang ke arahnya. Semuanya sangat indah, semuanya sangat indah. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tapi aku bisa melakukannya. Gu Chen berjalan di belakangnya dan menepuk bahunya dengan lembut. Di musim dingin, Anda bisa melihat bunga persik yang bermekaran. Entah sudah berapa lama Gu Chen mempersiapkannya. Tidak ada yang benar-benar mengingat apa yang dia katakan. Hanya setelah Gu Chen muncul dia merasa bahwa dia diperhatikan. Ling Meixue tidak tahu kenapa, tapi dia menangis kali ini. Gu Chen sangat ketakutan hingga dia mengira dia tidak bahagia. Tao Lin, yang tidak puas hanya dengan satu jalan, dengan cepat berkata, "Jangan menangis. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya akan menanam banyak pohon persik di kota Jiangsu pada bulan Maret. Aku akan memberikannya padamu semuanya. Seluruh kota tersenyum untukmu, selama kamu tersenyum, itu berarti usahaku tidak sia-sia." Gu Chen memeluknya dan berkata dengan lembut. Di langit, kembang api yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan, memenuhi seluruh langit. Tahun baru telah tiba. Dan pada saat paling kritis ini, Gu Chen membawa Ling Meixue untuk merayakan tahun baru. Tahun depan, kamu akan membawaku ke malam tahun baru, kan? Ling Meixue mengangkat kepalanya dan menatap Gu Chen, berkedip dan berkata. Tapi Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Hal ini membuat api di hatinya terasa seperti ada baskom berisi air yang dituangkan ke atasnya. Hanya mereka yang berkaki panjang yang disebut malam tahun baru. Aku akan memelukmu tahun depan untuk merayakan tahun baru. Dia melompat dengan Ling Meixue di pelukannya dan langsung melompat ke atas seluruh hutan persik. Gu Chen memeluk Ling Meixue dan terbang bebas di antara puncak pohon. Angin menggerakkan sebagian besar bunga persik yang berterbangan di langit. Kemanapun dia pergi, sejumlah besar bunga persik akan terseret di belakangnya, menciptakan situasi di mana Anda berlari dan saya mengejar. Dia perlahan-lahan meniup kekuatan batinnya, dan bunga persik ini relatif ringan dan mudah terbang mengikuti aliran udara. Melompat ke langit, seolah-olah sedang bahu-membahu dengan kembang api, Ling Meixue bahkan merasa seperti dia bisa mengulurkan tangan dan menangkap kembang api indah di langit. Kelopak bunga persik yang tak terhitung jumlahnya membungkus keduanya dengan erat, seperti mimpi di negeri dongeng. Aku ingin tahu wanita mana yang tidak akan dipenuhi dengan hati yang feminin ketika melihat pemandangan seperti ini. Apakah kamu menyukainya? Gu Chen memeluknya dan tersenyum ringan. Mengandalkan keterampilan Qinggongnya yang cukup bagus, dia terus bergerak naik turun puncak pohon, dan akhirnya mendarat dengan mulus di hutan persik. Bunga persik berterbangan di langit, lentera Kongming dinyalakan di mana-mana, dan kembang api sangat indah di kejauhan. Tahun baru benar-benar telah tiba. Selamat tahun baru. Gu Chen membaringkannya di tanah dan berkata dengan penuh kasih sayang. Benar saja, ada beberapa hal yang sudah berlalu. Bahkan jika bunga persik bermekaran di seluruh kota, ibuku tidak akan pernah kembali. Ling Meixue menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Sebenarnya ini hanyalah sebagian dari obsesinya. Ibunya telah pergi selama 10 tahun, bagaimana dia bisa kembali karena kota yang penuh cinta? Selain itu, bunga persik tidak mungkin mekar saat ini. Gu Chen hanya berusaha mencari cara untuk mewujudkan obsesinya. Tidak masalah, selama Anda menyukainya, saya akan membiarkan Anda melihat kota yang penuh dengan bunga persik setiap tahun. Dibandingkan dengan Anda, uang tidak penting. Dia merentangkan tangannya dan terkekeh. Ada pria yang menghabiskan banyak uang untukmu hanya untuk membuatmu tersenyum. Tidak ada wanita yang bisa menolak kelembutan seperti itu. Pria yang membelanjakan uang untukmu mungkin tidak mencintaimu, tapi pria yang enggan berpisah dengan uang pasti tidak mencintaimu. Ling Meixue melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mulai terisak-isak. Dia melampiaskan semua keluhan dan kesedihan yang dia rasakan selama ini. Mungkin hanya ketika Gu Chen ada, mereka bisa merasakan rasa aman. Tidak ada wanita kuat di dunia ini, tapi mereka semua menunggu seseorang yang bisa membuat mereka berhenti dan beristirahat. Lambat laun, Gu Chen mendengar suara dengkuran. Melihat ke bawah, Ling Meixue sudah tertidur dalam pelukannya. Jangan pergi. Oke. Ling Meixue berbaring di pelukan Gu Chen dan bergumam pelan. Oke. Gu Chen menundukkan kepalanya dan mencium keningnya dengan lembut, dan sang putri memeluknya dan bersiap untuk pergi. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba ia melihat hembusan angin bertiup di hutan persik, menggulung seluruh bunga persik yang ada di tanah, membentuk gambaran yang tampak seperti manusia namun bukan manusia. Saat Gu Chen pergi, bunga persik berbentuk manusia juga terbawa angin. Ketika dia kembali ke Hotel Peninsula, dia menemukan bunga persik jatuh di dada Ling Meixue, dan senyuman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di sudut mulutnya. Kali ini, dia tidur sangat nyenyak. Selama tahun baru Imlek, Gu Chen memberi mereka libur panjang dan tidak kembali bekerja sampai festival Lentera selesai.
Selama setengah bulan tahun baru Imlek, sebagian besar gadis tinggal di rumah untuk makan, dan berat badan setiap orang bertambah tidak kurang dari 5 kilogram. Siapa yang meminta Guchen membesarkan mereka semua seperti anak babi, dan memasaknya dengan cara yang berbeda-beda, dan membuat setiap makanan berbeda? Tapi setidaknya saya punya krim pelangsing Bai Ying. Sambil makan daging, saya terus mengonsumsi krim pelangsing, tapi meski begitu, berat badan saya tetap tidak bertambah. Ini menunjukkan betapa menyenangkannya hidup di tahun baru. Sampai hari ke-8 bulan lunar pertama. Tiba-tiba, Bai Ruohan jatuh sakit lagi. Apa yang terjadi? Setelah menerima panggilan, Guchen bergegas kembali keluar. Awalnya, dia sedang melakukan pelatihan khusus dengan 10 istana neraka hari ini. Dia tidak berharap Lin Xiu menelepon tiba-tiba. Bai Ruohan tiba-tiba pingsan saat berbelanja, dan hidungnya berdarah. Dalam hal ini, mengirimnya ke rumah sakit pasti tidak ada gunanya. Jika dokter-dokter itu berguna, mereka tidak akan mampu membuat bingung para ahli dari seluruh dunia. Kembali ke kamar. Dia melihatnya terbaring diam di tempat tidur, dengan darah hitam dan lengket keluar dari hidungnya dari waktu ke waktu. Denyut nadinya sangat berantakan. Bai Ying duduk di sebelahnya dan berbisik. Dia juga telah mempelajari keterampilan medis sejak dia masih kecil. Dia mungkin tidak sehebat Guchen, tapi dia masih bisa merasakan denyut nadi untuk penyakit umum. Kini kondisi denyut nadi Bai Ruohan sudah kembali seperti semula, namun yang membedakan adalah sebelumnya kondisi denyut nadi menunjukkan pembuluh darah mati, namun kini kondisi denyut nadi menunjukkan sedikit kehidupan. Guchen juga berjongkok di sampingnya, meraih pergelangan tangan Bai Ruohan dengan tangan kirinya. Meskipun denyut nadinya kacau, namun masih stabil di tengah kekacauan, yang menunjukkan bahwa efek jimat hati merah Bai Ruyu sebelumnya masih ada. Bulannya belum selesai, dan 20 hari telah berlalu, Bai Ruohan sudah jatuh sakit lagi. Beri dia 1 pil. Habis. Apa? Dia segera berdiri dan mengambil beberapa botol untuk melihatnya kosong. Lusinan pil semuanya dimakan oleh Bai Ruohan. Alasan mengapa dia mengalami pendarahan di hidung adalah karena organ dalam dan meridiannya rusak. Makanan dan obat-obatan adalah 3 bagian yang beracun. Pengobatan jangka panjang telah meningkatkan beban fungsi hati. Dengan kata lain, sekarang dia tidak hanya dilahirkan dengan sisa pembuluh darah, tetapi juga menderita luka dalam. Bai Ying berkata dengan serius. Kalau begitu selain memberinya pil, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Guchen juga berkata dengan suara yang dalam sambil memegang tangannya. Pandangannya adalah minum obat saat sakit, dan penyakit kronis seperti Bai Ruohan pasti membutuhkan pengobatan jangka panjang untuk mengendalikannya, namun apa yang dikatakan Bai Ying bukannya tidak masuk akal. Minum obat dalam jangka waktu lama pasti akan menambah beban fungsi hati, dan 1 pil terkonsentrasi dengan berbagai bahan obat. Jika meminum 1 pil setiap 3 hari, membiarkan tubuh mengeluarkan khasiat obat di tengahnya, masalahnya adalah tidak besar, tetapi jika Anda meminum 3 pil sehari, tidak ada tubuh yang dapat menahannya. Bahkan bagi seorang praktisi seni bela diri biasa, meminum 3 ramuan terkonsentrasi sehari tidak hanya tidak akan meningkatkan seni bela dirinya, tetapi juga akan menyebabkan cedera dalam yang serius. Ada jalan. Setidaknya bisa bertahan 10 bulan. Bai Ying berbisik dari samping. Kalau begitu kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Apa yang kamu butuhkan? Kamu. Guchen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, menunjuk pada dirinya sendiri dan berkata, aku. Bagaimana aku bisa membantunya melanjutkan selama 10 bulan? Jika garis keturunan dan Feng ditingkatkan, dengan tubuh ke-9 ganda Anda, anak yang dia kandung pasti berbakat dan dilahirkan dengan garis keturunan yang sangat tinggi. Saya tidak tahu apa-apa lagi, tetapi selama kehamilan, bayinya akan melepaskan kemampuan besar untuk menjaga perkembangan normal tubuh sang ibu. Setidaknya 9 bulan, 10 bulan, tidak masalah. Menurut apa yang mereka katakan, jika Bai Ruohan hamil, darah janin secara otomatis akan melindungi tubuh ibu, dan dia mungkin bisa hidup sekitar 9 atau 10 bulan lebih lama. Namun garis keturunan dan Feng awalnya digunakan sebagai kuali. Setelah hamil, seluruh sari dan darahnya akan diberikan kepada bayinya. Tidak. Bagaimana dia bisa hamil dengan tubuh yang begitu lemah? Guchen segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Bai Ying duduk di sampingnya dan merentangkan tangannya dan menghela nafas tak berdaya, ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan saat ini. Garis keturunan dan Feng jelas berbeda dari orang biasa. Selama dia hamil, bayinya dapat mengaktifkan fungsi perlindungan diri untuk sang ibu. Setidaknya harus memastikan bahwa bayinya lahir hidup sebelum fungsi perlindungan diri ini hilang. Apa bedanya ini dengan Anda menggunakan cacing gu? Kenapa setiap metodemu pasti akan menyebabkan kematian? Kata Guchen dengan ekspresi tak bisa berkata-kata.
Bai Ying juga mengatakan sebelumnya bahwa menggunakan ilmu sihir misterius dari wilayah Miao dengan mengorbankan organ dalam Bai Ruohan, serangga tersebut akan mengeluarkan racun, seperti obat bius, dan selama periode ini dia tidak akan merasakan sakit dan kedinginan lagi. Tapi setelah semua organ dalamnya habis dimakan, dia tidak punya pilihan selain mati. Bahkan jika Lan Wancheng berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jiwanya, itu tidak ada gunanya. Ide yang buruk. Jika kita melakukan ini, bahkan Hua Tuo tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan ketika dia masih hidup. Dengan menggunakan dua metode ini, salah satu dari mereka dapat menjamin bahwa dia akan hidup setidaknya setengah tahun lebih lama. Bai Ying juga merentangkan tangannya tanpa daya, jika kamu punya anak, kamu dan saudari Han Han masih punya. Diam. Gu Chen segera memarahi, mungkin metodemu akan berhasil dan dia bisa hidup untuk sementara, tapi setelah jangka waktu ini, mungkin dia benar-benar akan mati. Saya lebih baik menggunakan metode lain untuk memperpanjang hidupnya, dan saya yakin Han Han masih bisa bertahan. Setelah setengah tahun, saya tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk mengobati sisa denyut nadi yang dia miliki sejak lahir. Pada saat ini, Lin Xiyu berlari masuk dari pintu. Gu Chen, ada dua paman yang mencarimu di luar pintu. Gu Chen berbalik dan terkejut, paman. Ada satu yang sangat tampan dan gagah. Sial, ada satu lagi yang terlihat jorok seperti pengemis. Aku tidak membiarkan mereka masuk. Mereka berdiri di luar pintu. Gadis kecil itu cantik sekali, kenapa dia berbicara begitu kasar? Siapa pengemisnya? Biar ku beritahu, meskipun kamu melihatnya, aku membersihkan diri sedikit lebih bersih, dan kamu tidak bisa hanya mengandalkan ini untuk mengatakan bahwa dia lebih tampan dariku. Suara Chang Yunshan datang dari luar pintu. Segera, dia membuka pintu dan berkata, pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mengetahui betapa makmurnya saya 20 atau 30 tahun yang lalu. Sekarang saya katakan bahwa ada banyak wanita bangsawan yang meninggalkan suami dan anak-anak mereka dan bersedia mengikuti saya. Apakah kamu percaya? Hei, siapa yang mengizinkanmu masuk? Kata Lin Xiyu dengan ekspresi terkejut. Bukankah dia baru saja menutup pintu? Mengapa kedua orang ini tiba-tiba muncul di belakangnya? Orang tua yang Bo, kenapa kamu ada di sini? Dan, senior ini, kapan kamu tiba di Jiangsu? Gu Chen menatapnya dan berkata dengan semangat. Ini terjadi pada saat yang tepat. Dia juga tahu bahwa Chang Yunshan sangat pandai dalam memurnikan obat dan pasti ada cara untuk menyembuhkan kondisi Bai Ruohan. Orang tua yang Bo, kamu menjadi semakin sombong setelah aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Chang Yunshan menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah. Gu Yanxi di samping tidak banyak bicara. Dia hanya melirik Bai Ruohan yang tidak sadarkan diri di tempat tidur bayi. Oke, lebih penting menyelamatkan orang. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Chang Yunshan juga melangkah maju untuk memeriksa denyut nadi Bai Ruohan. Segera dia mengangkat kepalanya dan berkata sedikit terkejut, jimat hati merah. Dari mana asalnya? Itu hampir sebulan. Dia bilang jimat ini bisa menjaganya tetap aman selama sebulan. Sudah hampir sebulan dan dia benar-benar terbaring di tempat tidur. Gu Chen bergegas ke samping. Dia hanya mengangguk sedikit, kamu benar-benar ahli dalam hal itu. Kamu dapat berjalan melewati ribuan bunga tanpa satupun daun menyentuhmu. Ini jauh lebih baik daripada ayahmu. Kamu telah menggunakan jimat hati merah yang sangat berharga. Terima kasih banyak. Setelah mendengar ini, Gu Yanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya ke belakang. Itu hanya selembar kertas jimat, kemana kamu membawanya? Kata Gu Chen dengan marah. Apakah menurutmu jimat hati merah ini hanyalah jimat biasa? Biar ku beritahu, ini adalah jimat tingkat tertinggi dari sekte jimat Tao. Jika orang biasa terkena kanker, dia akan hidup setidaknya 5 atau 8 tahun dengan jimat ini. Ini lebih berguna daripada ginseng berusia seabad. Chang Yunshan menjentikan dahi Gu Chen dan berkata sambil tersenyum, Bai Ruyu, kamu harus menjagaku dengan baik, kamu wanita kaya. Apa yang kamu bicarakan? Gu Chen berkata dengan marah, dia mengatakan ini, orang tua ini mengatakan itu. Saya punya cara untuk membantunya memperpanjang hidupnya selama 9 bulan, dan dia bisa menjadi seperti orang normal selama 9 bulan ini. Perpanjangan hidup 9 bulan lagi. Jika dia tidak mengatakan apapun kali ini, Gu Chen pasti sudah menebak sesuatu. Apakah kamu ingin menggunakan garis keturunan dan Feng-nya untuk hamil? Ya. Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah keturunan dan Feng? Chang Yunshan juga bertanya dengan tatapan bingung. Secara logika, kebanyakan orang tidak mengetahui tentang garis keturunan kuno ini. Bisakah kamu memikirkan cara lain? Gu Chen berkata dengan cemas. Saat ini, Bai Ruohan tiba-tiba batuk beberapa kali, dan darah hitam keluar dari mulutnya. Jika jimat hati merah digunakan oleh orang biasa, itu dapat membuat orang tua dapat hidup beberapa tahun lagi,
tetapi dalam menghadapi sisa pembuluh darah kuno seperti itu, jimat yang begitu kuat tidak akan efektif. Ada resep kuno yang disebut rebusan 9 putaran yin yang. Ini dapat membantu orang menstabilkan esensi mereka, menahan nafas terakhir, membangunkan mereka terlebih dahulu, dan kemudian mencoba membuat sup dengan api Ganoderma. Apakah ini benar-benar berhasil? Ini 100% efektif. Sama sekali tidak ada masalah saat bangun tidur. Umumnya, jika tidak ada ahli yang menambah atau mengurangi resep, Anda tidak dapat meminumnya sama sekali. Bawakan saya kertas dan pena, dan saya akan meminta seseorang menyiapkannya setelah saya menuliskannya. Tentu saja, dia juga berharap Bai Ruohan segera sembuh. Semua orang sudah terbiasa setelah sekian lama tinggal serumah. Setelah mendapatkan pena dan kertas, Gu Yanxi segera menuliskan resep di kertas tersebut, dan juga secara khusus mencatat gram spesifik setiap bahan obat. Saya harus menemukan semua bahan obat lainnya, harganya tidak terlalu mahal. Hanya saja ada sedikit masalah, darah alkemis gila ini, di mana saya bisa menemukannya. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil melihat resepnya. Bersambung.